1, 2, 3. Terima kasih udah mampir ke channel ini. Semoga kalian yang menonton video ini, selalu diberi kesehatan, dan rezeki yang lancar setiap harinya. Alur cerita film berikut ini, berkisah tentang obsesi seorang janda muda terhadap tetangganya. Akibatnya, dia melakukan segala cara, untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Mari kita saksikan bersama. Di awal film, diperlihatkan seorang remaja putri bernama Emily. Saat itu, Emily yang gemar mendesain busana, baru saja mendapat kabar bahwa dia diterima masuk ke universitas impiannya di Paris. Kabar menyenangkan itu segera dia sampaikan kepada ibunya yang bernama Daisy. Di sana, juga terlihat ayahnya yang bernama Gerard. Daisy terlihat begitu bahagia mendengar kabar itu. Namun, berbeda dengan Daisy, terlihat sedikit keraguan di wajah sang suami. Daisy pun menanyakan apa yang membuat Gerard menjadi ragu. Gerard menjelaskan, jika Emily berkuliah di Paris, mereka akan mengalami kesulitan dalam finansial. Namun pernyataan itu segera dipatahkan oleh Daisy. Dia bertekad, akan melakukan apa saja demi mewujudkan impian putri satu-satunya itu, dengan uang tabungan mereka. Keesokan harinya, terlihat Gerard yang sedang lari pagi. Saat itu, dia melihat seorang wanita yang merupakan tetangga barunya. Ketika Gerard menyapa, ternyata dia mengenali wanita itu. Wanita itu pun juga sedikit terkejut menemukan Gerard di sana. Dia bernama Valette, mantan pacar Gerard ketika di sekolah menengah atas dulu. Hal yang tidak disangka itu membuat mereka sedikit bernostalgia. Actually, today's my first. Tak lama kemudian, Daisy hadir di sana. Dia menyadari jika suaminya sedang bersama seseorang dari masa lalu. Daisy pun menanyakan tentang suami dari Valette. Saat itu, Valette mengatakan jika dia baru saja bercerai dengan suaminya, sebab dari itulah, dia membeli rumah yang tepat bersebelahan dengan rumah mereka, namun Valette juga mengatakan jika saat ini dia telah memiliki kekasih, yang merupakan seorang pebisnis. Untuk menutupi kecemburuannya, Daisy mengundang Valette untuk makan malam di rumah mereka. Sebelum mereka mengakhiri pertemuan itu, Valette mengajak Gerard dan Daisy untuk berfoto sebagai tanda keakraban. Capture this momentous occasion. It's crazy. 1, 2, 3. Untuk selanjutnya, hal mengejutkan pun terungkap. Ketika di dalam rumah, Valette menjadi murka setelah mengetahui jika Gerard telah menjadi suami dari Daisy. Ternyata, selama 18 tahun Valette masih tetap mendambakan Gerard. Bahkan, dia masih menyimpan fotonya bersama Gerard ketika mereka berpacaran. Malam pun tiba, terlihat Daisy sedang menyiapkan makan malam. Di sana, Gerard yang menyadari Daisy sedikit cemburu dengan kehadiran Valette, mencoba merayu dengan mengatakan jika Valette tak ada apa-apanya dibanding Daisy. Tak lama kemudian, bel rumah mereka berbunyi. Terlihat Valette yang sudah berdiri di depan pintu, dengan membawa sebuah kue pie. Daisy pun mempersilahkan wanita itu untuk masuk. Saat makan malam, Emily sempat memperlihatkan beberapa desainnya kepada Valette. Dia juga mengundang Valette untuk hadir pada acara peragaan busana yang akan berlangsung beberapa hari lagi. Valette sangat senang mendapat perhatian dari Emily. Dia pun berjanji untuk mempercantik Emily pada hari peragaan busana nanti. Get 'em. Okay, so I don't. Oh, yes, especially this one. Sure. Absolutely. Ketika sedang bersantai, Daisy yang sedang memakan kue pie buatan Valette, sangat memuji rasa dari kue itu. Dia berkata, alangkah baiknya jika atasannya di kantor juga mencoba rasa kue pie yang lezat ini. Mendengar pujian itu, Violet pun berjanji untuk mengajari Daisy bagaimana cara membuat kue pie yang lezat. Ketika berpamitan pulang, Valette memberikan pelukan kepada Gerard, sebagai ucapan terima kasih. Saat itu, dirinya sempat berfantasi. I think we'd meet again after all these years. See you tomorrow. We'll do it again, alright? Be careful. Sesampainya di rumah, Valette yang sedang mengintip dari jendela, menjadi semakin panas ketika dia melihat lelaki pujaannya sedang bermantap-mantap bersama Daisy. Di pagi hari, Valette semakin memperlihatkan obsesi gilanya. Dia mengintip Gerard, dan melakukan solo fighter sambil memandangi tubuh pria itu. Siang harinya, Valette datang membawa bahan untuk membuat kue pie. Saat itu, dia melihat beberapa password yang tertulis di atas meja kerja Daisy. Saat sedang bersiap untuk membuat kue, Valette kembali ke meja kerja Daisy dengan alasan ingin mengambil bahan-bahan pembuat kue. Saat itu,
dia langsung memfoto setiap password yang tertulis di sana. And mixing bowls, which you have. Okay, what should I do? Kemudian dia kembali untuk mengajarkan Daisy membuat kue. Ketika Daisy pergi untuk mengambil kotak kue, Valet menyuntikkan obat ke dalam kue tersebut. So maybe from your office? Oh, Okay. Now, pull this. Setelah selesai, Valet pamit untuk pulang. Namun, ternyata dia ke suatu tempat untuk menemui seseorang. Ternyata dia menemui Olivier, seorang penipu bayaran yang dulu pernah bekerja sama dengannya, untuk menipu mantan suami Valet. Doing here. Somebody forgot to lock his front. Tanpa basa-basi, Valet menawarkan pekerjaan kepada Olivier. Namun, Olivier menolak, sebab ketika bekerja sama dulu, dia merasa ditipu oleh Valet. Valet yang mengetahui jika Olivier saat ini sangat membutuhkan uang, segera memberinya uang muka. Olivier pun akhirnya goyah, dan setuju untuk bekerja sama dengan Valet untuk menipu Daisy. Tak pakai lama, mereka pun mulai beraksi. Olivier menghubungi Daisy sebagai petugas asuransi. Dia berusaha menawarkan deposit yang menguntungkan kepada Daisy. Dia pun sempat menyinggung tentang biaya pendidikan anak, yang membuat Daisy menjadi tertarik, namun Daisy tidak langsung saja menunjukkan ketertarikannya, dia masih akan membicarakan ini dengan suaminya. Okay, convince me. The address and directions are on our website. Thank you, Mrs. Hawkins. We'll see you tomorrow. Setelah itu, Daisy pergi ke sebuah coffee shop untuk bertemu dengan atasannya yang bernama Claudia. Baru saja sampai di sana, Daisy sudah disambut dengan kabar baik, bahwa dia mendapatkan promosi jabatan. Daisy yang bahagia, segera mengajak Claudia untuk mencicipi kue pie yang dia bawa. Setelah memakan beberapa potong, tiba-tiba Claudia merasa mual, dan akhirnya muntah. Daisy yang panik segera membawa Claudia ke rumah sakit terdekat. The restaurant. Oh, okay, let me. Right. Okay, I'm calling. 15 minutes. No, I can get her there faster. Sesampainya di rumah, Daisy langsung memarahi Valet. Dia menduga jika Valet telah memasukkan sesuatu ke dalam kue itu. Dengan tenang, Valet mengatakan jika mungkin saja Claudia mempunyai alergi dari salah satu bahan kue tersebut. Daisy pun terdiam, dan kemudian meminta maaf. Tak lama kemudian, seorang tamu wanita datang ke rumahnya. Dia adalah Gina, putri dari Claudia. Di sana, Gina membawa barang-barang milik Daisy. Dengan tegas, dia mengatakan jika Daisy telah dipecat, akibat dari kejadian Claudia yang keracunan. Esok harinya, Daisy yang telah putus asa, akhirnya memutuskan untuk bertemu dengan Rush Richmond di sebuah warkop. Terlihat jelas, jika dalam pertemuan itu, Rush Richmond dipandu oleh Valet menggunakan earphone. It's a combination of carefully watching Russ, making sure that Cut the PR crap. better than anybody else does. Saat sedang bernegosiasi, tiba-tiba Gerard hadir di sana. Daisy pun mempersilahkan Gerard untuk bergabung dalam negosiasi itu. Namun, Gerard menunjukkan sikap yang tidak setuju, sehingga akhirnya Rich Richmond, alias Olivier, memutuskan untuk pamit dari warkop itu. Shown up, you'd be doing this behind my back, Trying to move things along. right without me. Because We can all work together for the benefit. And I look. Di malam harinya, terlihat Valet yang sedang melakukan sesuatu kepada mobil Daisy. Namun, ketika dia memasuki rumah, terlihat Olivier telah berada di sana. Dia meminta bayaran yang lebih besar kepada Valet, dalam misi mereka terhadap Daisy. Tentu saja Valet menolaknya, tetapi Olivier tetap bersikeras, bahkan, dia menunjukkan pajangan foto yang menjadi bukti kegilaan Valet terhadap Gerard. Sebelum meninggalkan rumah Valet, Olivier sempat memberi Valet waktu 2 hari, agar mempersiapkan uang yang dia minta. You must be joking. 100K. I'm gonna find this. Keesokan paginya, terlihat keributan di rumah Daisy. Keributan itu dipicu oleh Daisy yang memberitahu kepada Gerard bahwa dia telah dipecat. Di saat yang bersamaan, terlihat Valet yang masuk ke akun bank milik Daisy, dengan password yang dia foto tempo hari. Valet pun melakukan transfer uang ke rekening milik perusahaan asuransi palsu yang dia buat bersama Olivier. Fidelity Futures. Ketika pulang dari berpergian, dia mendapati Valet bersama suami dan anaknya di dalam rumah. Mereka terlihat bagaikan keluarga bahagia, yang membuat Daisy menjadi panas. Menyadari hal itu, Valet segera pamit. Namun, Gerard menyusulnya keluar, dan kemudian memberikan Valet sebuah pelukan. Hal itu ternyata disaksikan oleh Daisy dari dalam rumah. Malam harinya, Valet dibuat menjadi sangat syok, setelah membaca notifikasi di handphonenya. Gerard yang melihat itu, segera menghampiri, dan membaca notifikasi itu.
Gerard pun menjadi sangat murka setelah mengetahui jika telah terjadi transaksi yang membuat uang tabungan mereka menjadi lenyap. Terlebih, dari notifikasi itu, uang sejumlah $75.000 ditransfer ke rekening asuransi yang sebelumnya Gerard telah tidak setuju. Namun Daisy bersikeras jika dia tidak pernah melakukan transaksi itu, karena dia belum menyetujui negosiasi bersama Rush Richmond. Daisy yang panik segera menghubungi Rush Richmond. Namun, nomor yang dia tuju sudah tidak aktif. Menyadari jika dirinya telah ditipu, Daisy bersumpah akan membunuh Rush jika dia menemukannya. Sebab, hanya tabungan itulah satu-satunya harapan mereka untuk membiayai pendidikan Emily di Paris nanti. Keesokan paginya, Valet menghubungi Rush Richmond alias Olivier. Dia meminta Olivier untuk datang ke rumahnya, karena dia telah menyiapkan uang yang diminta oleh Olivier tempo hari. Namun, sepertinya Valet memiliki rencana lain. Dia meramu obat bius, dan kemudian memasukkannya ke dalam sebuah kopi. Setelah itu, dia bergegas menuju rumah Daisy. Di sana, dia sempat ditolak oleh Daisy yang sedang stres. Namun Valet menawarkan diri sebagai teman untuk mendengarkan semua cerita dari Daisy. Setelah dipersilahkan masuk, Daisy pun bercerita tentang uangnya yang telah raib. Kepada Valet, dia pun mengatakan hal yang sama seperti sebelumnya, jika dia akan membunuh Rush jika bertemu nanti. Sambil bercerita, dia meminum kopi yang diberikan oleh Valet. Tak butuh waktu lama, obat bius itu langsung bereaksi. Dengan cepat, Valet mencuci gelas kopi itu, dan memasukkan setengah dari kopinya ke dalam gelas Daisy, untuk menghilangkan jejak. That's not possible. Apparently it is. I swear I will kill him. Sedangkan di luar, terlihat Olivier yang berjalan menuju rumah Valet. Namun, di sana dia menemukan catatan yang mengatakan jika Valet sedang berada di rumah tetangga sebelah. Olivier pun segera menuju rumah Daisy. Saat memasuki rumah, dia memanggil nama Valet. Valet pun menjawab panggilan itu sambil bersembunyi, dengan sebilah pisau di tangannya. Saat Olivier menuju ruang tamu, dia melihat Daisy yang sedang pingsan. Seketika dia mendekati, namun, tiba-tiba, Olivier pun tewas. Dengan cepat, Valet menaruh pisau itu ke tangan Daisy. Tak berselang lama, Emily pulang. Di sana dia histeris melihat apa yang telah terjadi. Valet pun segera kabur meninggalkan rumah itu. Yes, I need an... Setelah itu, polisi datang. Daisy pun diinterogasi. Dia mengakui jika dia benar-benar sakit hati telah ditipu oleh Rush. Namun, dia tidak pernah sekalipun melihat Rush di rumahnya. Sambil bercerita, dia pun akhirnya menyadari tentang kopi yang diberikan oleh Valet. Daisy pun memaksa Valet untuk mengakui jika dia pingsan akibat kopi itu. Valet sangat tenang, karena dia telah membuang sisa kopi yang berisi obat bius itu. Dengan cepat, Valet membahas tentang perkataan Daisy yang akan membunuh petugas asuransi itu jika bertemu. Mendengar hal itu, Gerard hanya bisa terdiam, karena perkataan itu memang pernah diucapkan oleh Daisy. Sebelum membawa Daisy, polisi sempat menanyakan, apakah Valet mengenali korban. Valet pun menjawab dengan tegas, jika dia baru pertama kali melihat orang itu. Akhirnya, Daisy pun dibawa ke kantor polisi, beserta gelas kopi untuk diteliti. Keesokan harinya, Gerard bersama Emily mengunjungi Daisy. Di sana, Gerard mengatakan jika kasus ini akan menjadi sulit. Karena semua bukti mengarah kepada Daisy. Gerard juga memberitahu jika pada gelas kopi itu, polisi tidak menemukan kadar obat bius. Melihat Daisy yang sedih, Gerard memberi semangat, dia berjanji akan melakukan segala cara agar bisa membebaskan Daisy. I'm gonna do everything I... Malam harinya, Valet memanfaatkan kesempatan. Dia bertamu untuk makan malam bersama Gerard. Di sana, Emily mulai mencurigai gerak-gerik Valet yang terlihat agresif kepada Gerard. Dia pun menegaskan kepada Valet, jika ayahnya masih sangat mencintai ibunya. I have to go. Like my dad loves my mom. Of course you do. Sebelum tidur, Emily yang sedang browsing-browsing, melihat foto laki-laki yang tempo hari diakui oleh Valet sebagai kekasihnya. Dia pun semakin curiga tentang apa tujuan Valet sebenarnya. Kecurigaannya itu disampaikannya ke Pat Gerard. Dia juga mulai membahas tentang obat bius yang dikatakan oleh ibunya. Namun, Gerard tidak begitu saja mempercayai kecurigaan putrinya. Esok paginya, Emily mulai menjalankan misinya. Ketika dia melihat Valet yang meninggalkan rumah, dengan segera dia memasuki rumah Valet melalui pintu belakang. Setelah memeriksa, dia menemukan kartu nama korban yang terbunuh itu.
Kecurigaannya semakin kuat, karena saat ditanya polisi waktu itu, Valet mengakui jika dia baru pertama kali bertemu dengan korban. Di sana, Emily juga sempat melihat alamat rumah tempat tinggal Valet dulu. Ternyata, Valet begitu cepat kembali, karena dia hanya ke warung untuk membeli pembalut saja. Dengan segera, Emily kabur meninggalkan rumah itu. Siang itu juga, Emily segera menemui mantan suami Valet. Saat Emily menyebutkan nama Valet, lelaki itu hanya diam, dan masuk ke dalam rumah. Namun, Emily tidak putus asa. Dia menunggu di depan pintu, dan mengatakan jika ibunya telah menjadi korban kejahatan Valet. Mendengar itu, lelaki itu pun keluar. Dia akhirnya menceritakan jika Valet adalah seorang wanita psikopat. Sebelum perceraian mereka terjadi, dirinya sempat dicekik menggunakan dasi oleh Valet. Hal itu dilakukan Valet, karena dia tidak terima ditegur, sebab Valet masih saja terobsesi untuk memiliki mantan pacarnya yang bernama Gerard. Setelah kejadian itulah, akhirnya mereka bercerai. Pretending to. She was all I remember is her telling me. You don't mean it. Akhirnya, Emily menyadari jika tujuan Valet pindah ke sebelah rumahnya, adalah untuk menyingkirkan ibunya, demi mendapatkan kembali ayahnya. Sedangkan di rumah, terlihat Valet yang secara terang-terangan merayu Gerard. Saat Gerard hampir terbuai, tiba-tiba handphonenya berdering. Ternyata itu dari Emily, yang mengabarkan jika dia telah mengetahui kebenaran tentang obsesi Valet, dari mantan suaminya. Valet tidak menyadari, dan tetap melanjutkan rayuannya kepada Gerard. Setelah menutup telepon, Gerard pun mengatakan jika dia telah mengetahui kebenaran tentang kasus yang menuduh Daisy. Dengan murka, Gerard mengusir Valet dari rumahnya. No, it's not. I tracked down, told me that Violet was obsessed with you. That's excellent news, Emma. That guy. Dressed. He only told Sambil menangis, Valet mengakui jika apa yang dia lakukan itu, hanya karena dia yang merasa tersiksa bertahun-tahun hidup tanpa Gerard. Gerard yang menyadari jika Valet seorang yang sakit jiwa, segera menghubungi polisi. Tetapi, belum sempat itu dilakukannya, Valet yang telah gelap mata, segera memukulnya hingga pingsan. I left me now. Saat itu, Emily pulang dan mendapati ayahnya yang sedang terkapar. Tiba-tiba, Valet datang dengan membawa pisau. Emily pun memilih melarikan diri keluar rumah, namun, Valet yang telah gelap mata tetap mengejar meskipun mereka telah sampai di luar rumah. Terjadilah perkelahian yang sengit antara mereka berdua, tanpa disaksikan oleh tetangga. Oh, you wanna do this, okay? Saat Valet ingin menghabisi Emily, tiba-tiba Gerard datang, dan memberi pukulan di kepala Valet. Setelah Valet tumbang, barulah para tetangga berdatangan. Di akhir film, terlihat Daisy yang pulang ke rumah, dan kembali berkumpul dengan keluarganya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa tinggalkan like, dan tekan tombol subscribe. You and me.